Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian yaitu terkait tentang pembukaan cabang dari konter aku yaitu Mufasel 2. Yang sekarang itu aku bikin konter lagi ya teman-teman. Bikin konter di daerah tempat tinggal suami aku karena sekarang aku kan sudah menikah dan ikut tinggal bersama suami aku. Jadi aku sekarang buka lagi, tepatnya di daerah Sukadamai, Natar, Lampung Selatan. Nah, jaraknya itu dari alamat aku yang pertama di Kota Gajah, Lampung Tengah itu lumayan jauh ya, sekitar 1,5 jam perjalanan. Nah, mungkin karena udah lama banget ya aku itu vakum video, aku berhenti sharing ke kalian, dan sekarang insya Allah aku mau sharing-sharing lagi ke kalian. Dan mungkin untuk awalan ini aku hanya ingin kasih tahu ke kalian gimana sih isi dari konter aku yang sekarang. Mungkin aku akan review sedikit-sedikit ke kalian, atau istilah kerennya lah room tour gitu ya. Jadi buat kalian yang kepengen tahu isi dari konter aku nih apa aja sih, kita langsung aja tonton yuk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam dari konter aku. Ini di bawah ini ada keset. Terus ini ada banner besar ya, ukurannya sekitar 2 meter kali 2 meter lebih ya, aku lupa. Di sini memang konter aku itu masih kosong ya teman-teman. Tapi di sini ada sedikit tambahan. Kalau di konter aku yang sebelumnya itu kan nggak ada jasa pembayaran tagihan listrik atau BPJS, tiket pesawat atau voucher game, itu kan di konter yang sebelumnya tuh nggak ada. Nah, untuk yang sekarang ini aku sudah mulai membuka jasa pembayaran seperti voucher game, tagihan listrik, PDAM, Telkom, BPJS, tiket pesawat, cicilan bulanan, terus isi saldo OVO dan GoPay, dan juga transfer uang. Sebenarnya transfer uang ini belum berjalan ya, cuma insya Allah kedepannya aku mulai menjalankan jasa transfer uang. Kemudian di sini aku mau kasih lihat ke kalian, ini di atas ini atapnya tuh asbes teman-teman. Dan di sini jujur aja kalau siang itu antara jam 12 sampai jam 3 atau jam 4 sore itu panas banget di sini, karena di sini atapnya tuh nggak ada peredam panas ya. Atap asbes ini cukup bikin ruangan sekitar ini panas. Aku sendiri aja kalau di sini tuh nggak betah. Kemudian di sini ada beberapa alat-alat aku. Yang ini namanya alat laminating.
Ini aku gunakan kalau misalkan ada orang yang mau ngepres gitu loh, misalnya ngeprint terus dipres gitu. Terus kalau yang ini adalah mesin cutting sticker. Ini adalah usaha sampingan aku ya, sebenarnya aku masih jarang pakai, tapi aku taruh sini aja. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau bikin stiker atau mau bikin kerajinan cutting stiker lainnya, aku bisa pakai mesin ini di sini. Kemudian yang itu adalah printer ya, karena di sini juga aku kan menerima jasa print dan scan, kemudian pengetikan dan juga cetak foto. Jadi aku memerlukan yang namanya printer, dan printer aku ini bukan printer yang profesional ya, ini cuma printer yang bisa nyekem, yaitu printer Canon MP287. Ini printer udah lama banget dari zaman aku kuliah, tapi daripada nggak kepake, jadinya aku pakai buat usaha sampingan aja. Kemudian di sebelah sini adalah tampilan ketika menghadap ke jalan ya teman-teman. Di depan itu ada jalan raya. Kemudian untuk aksesorisnya yang aku tempel di dinding tuh baru cuma ini aja teman-teman, anti gores nih. Aku kasih lihat ya. Nih, pajangan aku tuh cuma anti gores aja karena memang aku keterbatasan modal ya. Untuk awal-awal ini memang aku sengaja untuk tidak dulu untuk memenuhi isi konter, secara bertahap aja, karena konter aku yang sebelumnya di Kota Gajah juga aku jalannya juga secara bertahap, dari awal kosong, nanti lama-lama kalau udah dapet modal yang lumayan baru tambah lagi buat belanja aksesoris lainnya. Kemudian juga di sini kan aku masih melihat kayak pangsa pasarnya di sini tuh, orang-orangnya tuh sebenarnya doyan nggak sih, konsumtif nggak sih terhadap aksesoris HP. Di sini aku belum tahu ya, karena di sini kan suasananya pedesaan, beda kayak di tempat tinggal aku yang sebelumnya di Kota Gajah. Itu tempatnya udah agak kota ya, jadi orang-orangnya tuh konsumtif banget sama aksesoris HP. Kalau di sini entah, jadi aku belum berani untuk belanja aksesoris HP yang banyak-banyak, itu belum. Kemudian di sini ada etalase counter yang panjangnya itu 2 meter. Ini aku beli second ya teman-teman. Aku emang cari yang second karena aku menghemat budget ya. Kalau ada yang jual second, kenapa harus beli yang baru gitu kan? Toh juga sama aja bisa bermanfaat untuk memajang dagangan kita. Sebenarnya aku itu awalnya pengen beli etalase kuota yang kekinian itu teman-teman, yang harganya pasti lebih mahal daripada etalase jadul yang kayak aku sekarang ini. Tapi aku pikir-pikir lagi, aku udah kadung beli nih etalase second yang 2 meter dan tempatnya takut nggak cukup, makanya aku beli aja cukup yang etalase second ini aja, dan aku nggak pakai etalase kuota yang kekinian. Terus juga ini aku tripleknya ini buat majang kuota ini aku juga bikin sendiri, suami aku sih yang bikinin ya. Tuh, sama kayak yang di Kota Gajah ya, itu bisa dibuka, buka sendiri gitu ya, buka manual maksudnya. Ini juga aku bikin untuk membukanya juga cuma pakai kayu ini, terus aku kasih apa namanya, dari lantai ini loh, sisa-sisa dari terpal ini tuh ya. Terus yang sebelah juga buat majang aksesoris tuh, ini buat majang aksesoris umum ya, seperti charger dan headset. Itu menurut aku adalah aksesoris HP yang wajib adalah di konter pemula gitu kan. Meskipun aku udah gak pemula lagi, maksudnya aksesoris ini tuh aksesoris yang wajib ada di setiap konter, baik itu konter kecil maupun konter besar.
Kemudian di sini ada etalase rokok ya, aku masih tetap jualan rokok. Tuh, karena di sini tuh kan banyak tukang-tukang kuli dan bapak-bapak gitu ya, mereka pasti suka ngerokok, jadi aku sediain rokok di sini. Karena kalau cuma ngandelin jualan kuota atau pulsa, itu menurut aku terlalu sepi amat gitu ya. Ini juga etalase counternya, aku beli second. Jadi etalase counter sama etalase ini apa namanya, etalase counter 2 meter sama etalase rokok ini aku beli di satu orang yang sama. Totalnya itu ini sama itu tuh 500.000. Murah banget kan kalau kita beli baru ya. Kalau untuk etalase rokoknya itu kalau baru, harga barunya tuh sekitar 200.000 atau 250.000. Nah, kalau etalase kayak gini, etalase jadul yang panjangnya 2 meter ini, kalau beli baru itu sekitar 1 jutaan. Nah, ini kondisinya juga masih bagus, jadi aku beli second aja supaya lebih menghemat budget. Nah, ini kalau untuk belakangnya ini mohon maaf berantakan ya. Ini adalah peralatan acak-adul aku. Di situ ada laptop, ada keyboard. Terus di sini oh ya, aku punya mesin ini. Ini namanya mesin printer Bluetooth, karena kan aku sekarang menerima jasa pembayaran listrik, bayar air sama bayar BPJS. Itu aku biasanya pembeli membutuhkan setruk ya, jadi aku punya mesin untuk mencetak setruknya untuk tanda bukti yang aku berikan kepada pembeli. Ini harganya 500.000, aku belinya di Shopee dan dia udah ini ya, udah sama kertas rollnya. Jadi ini tuh udah gratis 10 roll setruk. Jadi mesin sama 10 roll setruk ini harganya 500.000, aku beli di Shopee. Kalau kalian kepengen tahu belinya di mana, nanti aku taruh linknya, link tokonya di description. Kemudian lanjut ke arah samping, ini ada kursi warnanya oranye. Jadi kalau untuk di counter aku yang kedua ini bisa dibilang temanya itu oranye. Kayak bikin banner aja aku pilih yang nuansa oranye. Terus juga terpal ini ya meskipun agak-agak coklat tapi masih bau-bau oranye lah ya gitu. Masih saudaraan sama oranye. Terus kursi juga oranye. Terus di sini kan ada colokan ya. Ini sebenarnya di atas ini kipas, tapi kipasnya aku pindah ke belakang. Nanti aku kasih tahu ke kalian, kipasnya juga warna oranye. Nah, sekarang kita lanjut ke ruangan belakang ya. Oh iya, ini ada tripod panjang. Ini aku pakai kadang-kadang sih ya, aku pakai buat bikin video. Nah, ini masih sama seperti di counter yang sebelumnya di Kota Gajah, Lampung Tengah. Aku di sini juga jualan bensin ya, teman-teman. Karena kalau cuma ngandelin jualan pulsa atau kuota itu menurut aku terlalu sepi pendapatannya. Jadi aku selingin sampingan sambil jualan bensin. Nah, di sini adalah tempat aku untuk naruh stok bensin. Kemudian di sini ada pintu belakang. Dan pintu belakang ini insya Allah aman ya, karena aku kasih kunci double gitu. Kemudian ini adalah ruang untuk aku sholat. Nah, di sini kan aku sekat nih karena ini ruangannya tuh menurut aku terlalu lebar kalau nggak disekat, karena ukurannya dari counter aku ini lebih besar kan dari counter aku yang sebelumnya. Ini tuh ukurannya yang sekarang itu 4 meter kali 5 meter. Jadi di bagian sini aku sekat, untuk di belakangnya aku gunakan untuk tempat sholat nih. Nah, kalau ini ada alas tempat untuk aku tidur siang, karena kalau siang itu kan panas kan gara-gara atap asbes ini, aku nggak kuat, nggak betah banget. Makanya kalau siang waktu panas itu aku pindah ke sini. Ya agak-agak sedikit membantu lah supaya tidak terlalu kepanasan. Nah, kalau aku sholatnya di situ tuh, sholatnya di situ. Itu ada mukena sama sajadah aku. Terus juga di sini ada tempat
bahasa kerennya pantry gitu ya, tempat aku naruh air minum, naruh piring, naruh sendok, naruh tempat makan aku di sini. Seperti itu. Nah, terus ini kipasnya aku taruh di belakang nih, karena kalau pas siang-siang aku tidur di bawah sini itu aku pakai kipasnya warna oranye. Kipasnya masih kipas murahan sih, lagi-lagi aku hemat budget. Nah, kalau ini adalah buku kas di counter aku yang kedua ya. Ini ada buku kas, nanti aku akan review ke kalian isinya bagaimana, cara isinya bagaimana, tapi di video yang berikutnya, oke? Nah, jadi itulah tadi review singkat counter aku, dan seperti inilah memang keadaan counter aku yang sekarang. Masih banyak sekali yang perlu dikoreksi karena masih terlihat kosong. Doakan saja mudah-mudahan kedepannya aku bisa membuat counter ini menjadi lebih baik lagi ya. Dan aku juga akan mendoakan kalian supaya kalian juga semangat. Bagi yang belum punya counter, segera buka counter. Dan bagi yang sudah punya counter, yuk mari kita saling mendoakan semoga kita sukses bersama-sama. Oke, sekian video dari aku. Nantikan video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.